Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani Wisnu Mukti dari kelas MIPA 5 semester 6, nomor absen 28. Di sini saya membuat video ulasan buku nonfiksi yang bertujuan untuk memenuhi ujian keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Uswatun Hasanah. Buku yang akan saya ulas ini adalah sebuah novel terjemahan dari bahasa Korea yang ditulis oleh penulis bernama Kyung Suk Shin yang juga merupakan seorang wanita dan orang Korea pertama yang mendapat penghargaan Man Asian Literary Prize pada tahun 2011 berkat buku ini. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011. Buku ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang tinggal di sebuah desa di Korea Selatan. Mereka mempunyai 4 orang anak. Ketika keempat orang anak tersebut sudah dewasa, mereka memutuskan untuk pindah ke kota Seoul, sedangkan kedua orang tuanya tetap tinggal di desa. Keempat anaknya selalu mengunjungi orang tuanya untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi ibu menyarankan agar ulang tahun ibu dan ayah dirayakan sekali saja karena tanggalnya yang dekat. Selain itu, ibu juga memberi saran agar ayah dan ibu saja yang pergi ke kota Seoul agar anak-anaknya tidak kerepotan. Hari itu keadaan sangat ramai di stasiun kereta bawah tanah di kota Seoul. Hari di mana seorang ibu bernama Park Sung-yo hilang. Suaminya yang bergegas masuk ke kereta tidak menyadari kehilangannya. Seluruh keluarga pun berkumpul di rumah Yongchol, anak pertama keluarga tersebut. Mereka berdiskusi tentang hilangnya ibu. Mereka menyebar iklan di koran, melapor ke polisi, dan mereka menyebarkan selebaran-selebaran di tempat di mana ibu hilang. Selama 2 minggu pertama, banyak orang menelpon mereka, mulai dari telepon palsu, serta sebagian mengatakan bahwa mereka melihat seseorang yang mirip ibu. Wanita tua itu menggunakan sandal jepit berwarna biru dengan luka di kaki yang hampir membusuk. Itu adalah penampilan ibu 30 tahun lalu saat mengunjungi anaknya di kota Seoul. Bukan penampilannya saat hilang. Ketika hilang, ibu menggunakan sepatu berwarna coklat kekuningan. Mereka berkata melihat wanita tua itu di tempat-tempat yang pernah ditinggali anak-anaknya di Seoul. Kenangan tentang ibu pun mulai bermunculan. Dimulai dari Jihoon, anak perempuan ketiganya, yang sering membentak ibunya dan sering bersikap kasar. Kemudian kenangan tentang Hyunchol, anak pertama laki-lakinya, yang juga merupakan harapan dan impian pertamanya, diikuti oleh penyesalan ayah dan kenangan-kenangan tentang anak ketiga dan orang-orang di sekitarnya. Nilai-nilai dalam novel ini, yang pertama yaitu, pada suatu hari di musim dingin, kau dan ibumu sedang berada di sumur, menyanyi ikan untuk upacara leluhur pada hari tahun baru. Kalimat tersebut adalah nilai budaya dari novel ini, yaitu perayaan upacara leluhur pada hari tahun baru. Nilai yang kedua yaitu, dengan membawa kantong kertas berisi buku-bukumu dalam edisi huruf Braille, kau berpamitan kepada orang-orang di perpustakaan Braille. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial, di mana Jihoon menunjukkan sopan santunnya. Selanjutnya yaitu, bagaimana kau bisa hidup kalau tidak bisa menaruh percaya pada orang lain? Lebih banyak orang-orang baik daripada orang jahat. Kalimat tersebut merupakan nilai moral dalam novel ini, yang memiliki arti kita tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain, sehingga kita harus percaya pada orang lain. Selanjutnya yaitu nilai pendidikan. Aku akan menjadi orang penting, Hyunchol berjanji. Hal itu menunjukkan bahwa tokoh Hyunchol ini berjanji kepada ibunya untuk menjadi orang yang lebih sukses. Selanjutnya ada nilai historis. Perang telah berakhir berkat perjanjian gencatan senjata antara komandan PBB dan pimpinan komunis di Panmunjom. Tetapi keadaan dunia lebih kacau daripada semasa perang. Pada kalimat tersebut menceritakan tentang sejarah yang terjadi di Korea pada saat itu. Dan yang terakhir ada nilai religius. Dan baru pada saat itulah kata-kata yang tak sanggup kau ucapkan di hadapan patung itu terlontar dari bibirmu. Pada kalimat itu, Jihoon menunjukkan bahwa ia berdoa untuk keselamatan ibunya. Novel Look After Mom yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dijual di 19 negara ini mengangkat tema yang cukup umum, yaitu keluarga. Alur yang digunakan pada novel ini adalah alur maju mundur. Novel setebal 293 halaman ini berlatar tempat di kota Seoul dan sebuah desa di Korea Selatan. Novel yang terjual lebih dari 1,5 juta eksemplar dalam setahun di Korea Selatan ini menurut saya sangat unik, karena saya baru pertama kali ini menemukan seorang penulis yang membuat cerita menggunakan banyak sudut pandang. Pada bab pertama, penulis banyak menggunakan sudut pandang orang kedua yang menggunakan kata ganti engkau dan kamu. Penulis menceritakan kenangan-kenangan Jihoon, anak perempuan nomor 3, ibu. Bab 2 menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menceritakan kisah ibu dan Hyunchol, anak pertamanya.
Bab 3 menggunakan sudut pandang orang kedua untuk menceritakan penyesalan ayah semasa hidupnya terhadap ibu. Sedangkan bab 4 menggunakan sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti aku dan kami. Pada bab 4 ini, ibu menceritakan langsung kenangannya dengan orang-orang di sekitarnya dan kenangannya dengan anak terakhirnya. Penggunaan sudut pandang orang kedua ini membuat cerita ini lebih menarik dan membuat kesan seperti pembaca ikut terlibat dalam cerita ini dan seperti diingatkan oleh orang lain. Selain itu, penulis dapat mengembangkan tema yang cukup umum ini dengan baik, sehingga pembaca dapat merasakan emosi, kesedihan, keputusasaan, serta penyesalan setiap tokoh. Penggunaan alur maju mundur juga membuat cerita ini lebih menarik. Namun, penggunaan alur maju mundur ini membuat pembaca akan sedikit kesulitan mengikuti alur cerita pada bagian awal cerita ini. Selain itu, penggunaan gaya bahasa penulis ini mengharuskan kita lebih berkonsentrasi dalam membaca karya ini. Sangat disayangkan karena dalam novel ini, penulis kurang mengeksplorasi cerita anak lelaki nomor 2. Selain itu, hingga akhir cerita, tidak diketahui keberadaan ibu dan masih menjadi misteri. Di samping kelebihan dan kekurangannya, buku ini layak dibaca oleh seseorang yang sedang rindu pada ibunya, atau sekedar ingin mengingat kenangan dengan ibunya. Buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan karena ceritanya yang dekat dengan kehidupan kita. Selain itu, buku ini juga banyak mengandung nilai-nilai kehidupan dan pesan yang sangat mendalam tentang berharganya seorang ibu. Buku ini mengajarkan pembaca untuk lebih menghargai ibu dan perjuangannya serta perannya dalam kehidupan kita. Waktu pertama kali memakaikan sepatu di kakimu, aku sangat bersemangat. Waktu kau berjalan tertatih-tatih menghampiriku, aku tertawa begitu keras. Andai pun ada orang yang menghujaniku dengan tumpukan emas permata, tidak akan bisa membuatku tertawa seperti itu. Begitulah kasih sayang seorang ibu. Jadi, marilah kita membalas kasih sayang tersebut dengan menjadi anak yang lebih berbakti. Sekian ulasan buku non-fiksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.